Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil jalil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini waktu Amerika dan pagi hari waktu Indonesia, tentu setelah beberapa saat kita belum sempat bersuah selama ini karena beberapa kesibukan, kita mulai lagi halaqah kita. Hanya saja pada kesempatan ini saya tidak membawakan halaqah Al-Quran atau tafsir Al-Quran, tapi kita akan berbicara secara khusus tentang haji dalam agama kita. Tentu pembicaraan kita tentang haji kali ini tidak lagi mengenai manasik, bagaimana melaksanakan ibadah haji, tapi mungkin kita akan lebih kepada makna-makna daripada ibadah haji tersebut. Apakah itu kita akan membahas tentang setiap amalan ritual dengan makna sosialnya dan lain sebagainya. Tapi intinya kita mulai dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun secara virtual tidak mengurangi keberkahan dan juga kemanfaatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kemurahan, dan mudah-mudahan tentunya kita semua dalam keadaan bahagia, apapun definisi kebahagiaan kita masing-masing. Tapi intinya adalah harapan kita bahwa kita semua mudah-mudahan dijaga oleh Allah dalam agama ini, di dalam keistiqomahan, sehingga pada masanya di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya setiap saat menjadi acuan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibatasi di dalam hal-hal yang bersifat ritual, tapi justru dalam segala aspek kehidupan ini. Dan oleh karenanya mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita berbicara tentang haji ya, dan perkenankan pertama kali saya menyampaikan, mendoakan sekaligus, dan kita semua doakan untuk saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan, dan yang terpenting insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah menjadi haji mabrur. Ini salah satu poin yang akan kita bahas nanti tentang haji mabrur itu. Tapi intinya harapan kita adalah mudah-mudahan Bapak dan Ibu umat Islam yang sedang sekarang ini berada di Padang Arafah atau sebagian masih menuju ke Padang Arafah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tentunya diterima amal ibadahnya, dan insya Allah kembali ke tempat asal masing-masing dengan al-hajj mabrur, yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu
tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insyaallah jemaah haji mendapatkan hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Bapak dan Ibu, pertama yang akan kita bahas adalah tentang sejarah haji itu sendiri. Karena ini sangat penting sekali, karena mungkin masih ada di antara kita yang memahami bahwa haji ini adalah sebuah amalan ibadah yang baru yang disyariatkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin secara official, secara formal, atau dalam kata yang lain secara hukum positif, ya biasa kita sebut dalam agama secara syariah, memang dimulai sejak Rasulullah SAW ya, hadir di atas dunia ini. Dan ada perbedaan pada pendapat ulama kita tentang kapan dimulainya syariat haji tersebut, akan kita bahas di sebentar lagi. Tapi yang pasti adalah bahwa kalau kita merujuk kepada sejarah para nabi, maka haji ini bukan sesuatu yang baru. Karena ada catatan sejarah, walaupun tentu secara tidak formal, tidak tercatat secara eksplisit di dalam catatan sejarah kemanusiaan kita. Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam ke atas bumi ini, maka Allah menurunkan Adam alaihissalam itu ke daerah-daerah yang sekarang kita umat Islam melaksanakan ibadah haji. Di daerah Mekah, di daerah Arafah, di daerah Mina, di sekitar itulah kira-kira Adam alaihissalam diturunkan ke atas bumi ini. Nah, pada saat pertama kali mereka turun, maka terpisah antara suami dan istri ini, ya Adam dan Hawa alaihi wassalam. Nah, tentu dalam prosesnya, karena Adam tentu cinta kepada istrinya dan istrinya cinta kepada suaminya, maka mereka pun saling mencari. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa disebutkannya Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang di Arafah itu adalah karena di sanalah kemudian pertemuan kasih sayang kembali antara Adam dan Hawa alaihissalam. Artinya apa? Ini satu bukti bahwa amalan-amalan haji yang walaupun mungkin secara formal sebagai ritual keagamaan belum secara langsung, tapi sesungguhnya amalan haji ini setelah dilaksanakan sejak pertama kali manusia diturunkan ke atas bumi ini, Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam. Nah, kalau kita mengkaji lagi sejarah kehidupan manusia, maka kita tahu bahwa Adam alaihissalam menurut sebagian catatan riwayat mengatakan bahwa Adam alaihissalam meninggal dunia itu di Mekah Al-Mukarramah, dan kemungkinan besar ada yang mengatakan demikian, kuburan beliau itu ada di sekitar sumur Zam-Zam sekarang ini, atau persisnya antara Multazam dan sumur Sam-Sam atau sumur Zam-Zam ketika itu. Nah, sepeninggal Adam alaihissalam, Hawa istrinya kemudian berjalan kaki, ya, dan keluar dari kota Mekah sampai kemudian menuju ke arah Laut Merah. Dan di sana kemudian, karena ketika itu tentu belum ada cruise, belum ada kapal laut, maka beliau kemudian tertahan di sebuah tempat karena tidak mungkin beliau menyeberangi laut. Maka beliau kemudian meninggal, Hawa alaihissalam, di daerah yang disebut Jeddah sekarang ini. Kata Jeddah itu sendiri berasal dari kata Jiddah atau Jaddatun, yang artinya nenek. Ya. Dan di sana pun disampaikan bahwa ada kuburan di Jeddah, bahkan sampai saat ini menjadi tempat turis, ya, menjadi salah satu tourist destination atau destinasi turis ketika berada di kota Jeddah, dan itulah kuburannya Hawa alaihissalam. Nah, di kuburan itu kalau kita melihat memang panjang sekali, karena di Saudi Arabia kan tidak ada kuburan dalam arti yang dibangun, ya, jadi hanya onggokan tanah saja yang cukup panjang, menggambarkan bahwa Hawa itu adalah orang yang sangat tinggi sekali dan tentu suaminya sangat tinggi sekali. Ya, rupanya semakin ke sini orang ini semakin terpotong, ya, mungkin karena gizinya semakin berkurang gitu, sehingga semakin pendek gitu, ya. Nah, tapi intinya adalah itulah sejarah Adam alaihissalam dan istrinya yang memang terkait dengan amalan-amalan ibadah haji.
secara tidak langsung. Nah, ini tentunya dikuatkan oleh ayat Al-Quran yang mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang dibangun di atas bumi ini ya untuk manusia menyembah Allah itu adalah yang di Makkah Al-Mukarramah. Kata lain dari Makkah itu Bakkah Al-Mukarramah gitu ya. Maka itulah Ka'bah. Maka Ka'bah dari dulu itu merupakan tempat peribadatan. Nah, tentu Adam memulai di situ bersama keluarganya, bersama Hawa, bersama anak-anaknya dan sebagainya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita menyebutkan bahwa Ka'bah itu adalah pusat daripada dunia ini, bumi ini. Sementara tegak lurus ke atas, di sanalah kemudian ada Al-Baitul Ma'mur, ya tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala yang juga senantiasa dikelilingi oleh para malaikat untuk bertasbih, bertahmid, berzikir, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan kemudian selanjutnya berlanjut ya, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Nuh alaihissalatu wassalam ya pasca terjadi banjir besar ketika itu Nuh alaihissalatu wassalam sempat sampai ke kota Mekah. Ya, karena kota Mekah itu adalah kota yang berada di atas ya, maka ketika safina atau perahu daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengalir ya sesuai dengan perjalanan air ketika itu, karena ada yang mengatakan bahwa safina atau perahu Nuh alaihissalatu wassalam itu ada di perairan yang tidak jauh dari Turki, dan ini bagian dari Timur Tengah semua. Maka ada yang mengatakan bahwa Nuh alaihissalatu wassalam sempat sampai juga ke kota Mekah dan sempat juga melaksanakan tawaf di sekitar Al-Baitul Atiq atau rumah yang tua itu atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Demikian selanjutnya, puncaknya kemudian adalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ketika itu kita tahu sejarahnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi yang dilahirkan di Babylon atau sekarang ini disebut Irak, lalu kemudian pada akhirnya berhijrah bersama istrinya Sarah alaihissalatu wassalam ke Yerusalem, dan kemudian di tengah perjalanan dihadiahi oleh seorang perempuan oleh seorang raja yang tadinya ingin berbuat jahat kepada istri Ibrahim, tapi karena kagum kepada Ibrahim, akhirnya Ibrahim dihadiahi seorang perempuan yang menurut sejarah African type woman, jadi wanita yang mirip dengan Afrika ya, jadi berkulit hitam, tentu berambut keriting, lalu kemudian bertiga mereka berjalan ke Yerusalem. Puncaknya cerita daripada haji itu kembali kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan karena ini bukan judul kita, singkat cerita setelah sekian lama menunggu anak, Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian ya menikah dengan Hajar alaihissalatu wassalam, maka Hajar kemudian hamil dan terlahirlah anaknya yang pertama bernama Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, puncak dari sejarah haji ini bermula dari keluarga Ibrahim ini. Dari Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama istrinya Hajar dan kemudian anaknya Ismail, yang setelah melahirkan dibawa kepada sebuah lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan. Dalam bahasa Al-Quran, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika Ismail terlahir, maka datanglah ujian kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam dari Allah untuk membawa anaknya yang baru dilahirkan ini dan istrinya yang baru melahirkan itu ke sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, pastinya adalah sebuah tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Karena ketika ada tempat tidak ada tumbuh-tumbuhan, berarti tidak ada air. Selama ada air, maka pasti akan ada tumbuh-tumbuhan. Lalu kenapa dengan air Zam-Zam? Air Zam-Zam adalah sebuah air yang mukjizat. Ya, ini keluar dari logika dan rasionalitas manusia. Ya. Bahkan sampai saat ini pun orang tidak bisa paham kenapa Zam-Zam itu menjadi air yang sangat unik, yang sangat khas. Air di Mekah itu zat kapurnya sangat tinggi sekali. Zat kapurnya sangat tinggi sekali, tidak bisa dimasak dan diminum, kecuali air Zam-Zam itu langsung diminum. Nah, inilah keunikan daripada sumur Zam-Zam. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu adalah pemberian langsung dalam bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mekah itu nggak ada air sesungguhnya. Dalam bahasa yang lain bahwa tidak ada sumber kehidupan.
Tapi kemudian Allah menguji Ibrahim alaihissalam, membawa anaknya yang baru lahir, istrinya yang baru melahirkan, dibawa ke Mekah. Nah, awal sejarah haji kemudian terjadi di situ. Saya tidak perlu membicarakan lagi apa yang terjadi ketika Ibrahim bawa istrinya. Hanya satu catatan saja. Bayangkan ya, seorang istri sendiri, anaknya masih bayi, persiapan atau bekal kehidupan, makanan, minuman sangat terbatas. Karena ketika itu tentu berjalan dari Yerusalem, ya tidak ada pesawat ke Mekah. Maka dengan segala keterbatasan ini, Hajar alaihissalam dan anaknya ditinggalkan oleh Ibrahim. Ketika hal ini terjadi, Ibrahim alaihissalam kemudian Hajar alaihissalam bertanya kepada suaminya, "Kenapa engkau lakukan ini, wahai Ibrahim? Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini, wahai Ibrahim?" Dan kalau kita sedikit berimajinasi ya, jangan kita berimajinasi Mekah saat ini, yang hampir semuanya ada. Apa yang ada di New York ada di Mekah. Ya. Mohon maaf kalau kita jalan-jalan pinggiran-pinggiran luar Mekah sedikit saja, maka pakaian-pakaian yang dipajang di toko-toko New York ini pun udah hampir ada semua di sana itu. Ya. Jadi ada Dunkin Donuts, ada Starbucks, ada McDonald's, ada KFC, semua ada. Nah, kita jangan membayangkan seperti itu. Kita membayangkan gunung bebatuan, ya. Jangan dibayangkan Hilton, jangan dibayangkan Intercontinental atau Darut Taqwa sekarang ini. Itu nggak ada di sana, masih kosong. Ya. Dalam situasi seperti itu, Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya. Maka bertanyalah Hajar kepada Ibrahim, "Kenapa engkau melakukan ini, wahai Ibrahim?" Ibrahim alaihissalam tentu cinta istri dan anaknya, apalagi anaknya yang satu-satunya yang sudah lama ditunggu, baru terlahir, sekarang ditinggalkan begitu saja. Maka dia pun tidak bisa berbicara apa-apa. Ditanya kedua kalinya, dia pun belum bisa berbicara, tidak bisa menjawab. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, his tongue was frozen. Jadi lidahnya membeku. Nggak bisa menjawab apa-apa. Karena sedih juga kan. Lalu pertanyaan yang ketiga kalinya, Hajar bertanya dalam bentuk seperti ini. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan ini, wahai Ibrahim, kepadamu untuk meninggalkan kami maksudnya? Ibrahim alaihissalam tidak berkata apa-apa, tapi hanya mengangguk saja. Dengan anggukan itu, Hajar alaihissalam paham bahwa ditinggalkannya Hajar dan Ismail di kota Mekah adalah perintah dari Allah. Maka Hajar alaihissalam yang sebenarnya adalah mantan budak, karena pemberian seorang raja sebelum dinikahi oleh Ibrahim. Jadi mantan budak kalau dinikahi tidak budak lagi. Saya mengatakan mantan. Kenapa saya menggarisbawahi mantan ini? Karena kerap kali ada masyarakat lain, khususnya masyarakat Yahudi, mengatakan Sarah itu adalah budak dan tidak mungkin Nabi terlahir dari seorang budak. Makanya Ismail diingkari oleh sebahagian, bahkan mayoritas orang Yahudi. Dianggap bukan Nabi. Karena dianggap ibunya budak. Padahal ketika Hajar dinikahi oleh Ibrahim, maka pada saat itu dia terbebas. Karena itu hukum agama manapun. Seorang budak yang dinikahi oleh orang yang bebas, maka budak itu menjadi bebas. Ya. Maka demikianlah Hajar alaihissalam, hanya seorang mantan budak, tapi imannya sangat kuat. Apa kata beliau kepada Ibrahim? Kalau memang ini adalah perintah Allah untuk engkau, wahai Ibrahim, meninggalkan kami di kota Mekah, maka pulanglah. Artinya pulanglah ke Yerusalem. Karena saya lebih percaya dengan penjagaan Allah ketimbang penjagaan engkau. Artinya Allah akan menjaga saya dan anakku, Ismail, lebih meyakinkan daripada Ibrahim menjaga Hajar dan anaknya Ismail. Demikian iman daripada seorang yang bernama Hajar itu. Maka terpaksalah Ibrahim, bukan terpaksa, tapi dengan berat hati Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, lalu kemudian dia berjalan. Tapi tidak serta-merta kemudian meninggalkan Mekah begitu saja. Di balik sebuah gunung, saya lupa nama gunung sekarang ini, ada sebuah gunung di Mekah. Di balik sebuah gunung, Ibrahim alaihissalam kemudian duduk sejenak, ya mungkin kira-kira dalam imajinasi saya dia menangis ya karena sedih ya. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan doa itu banyak, beberapa di antaranya. Salah satu isi daripada doa itu adalah Rabbana waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Ya Allah, jadikanlah hati sebahagian manusia. Af'idatan minan nas. Hati sebahagian. Jadi ingat, catat kata sebahagian ini. Karena seandainya Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak mengatakan sebagian, maka pasti semua manusia cinta untuk pergi ke Mekah. Tapi kenyataannya, ada orang yang secara fisik tinggal di Mekah, tapi secara jiwa dan hati tidak tinggal di Mekah. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang sudah hidup di Mekah, lahir di Mekah, tapi mohon maaf, sudah umur 40 tahun, 50 tahun, belum pernah melakukan ibadah haji. Dan ini saya pernah ada cerita yang lucu ketika pertama kali haji tahun 90-an, ya, lalu kita masuk ke sebuah barber, tukang cukur, karena waktu itu kita tahallul. Lalu tiba-tiba ada orang Arab, ya, karena mereka melihat kita dari Pakistan dan kita berbahasa Inggris dengan teman-teman ketika itu, maka orang Arab Saudi khususnya itu kalau kita berbahasa Inggris, mereka banggalah untuk ikut nimbrung gitu. Maka kita tanya kepada dia, orang Saudi itu, mungkin umurnya 50 tahun atau mungkin 60 tahun malah. Bapak ini sudah haji berapa kali gitu. Karena dia tinggal di Mekah. Apa jawabannya? Dia tersenyum atau tertawa malah dan mengatakan belum sempat. Padahal tinggal di Mekah. Ini yang saya maksud tadi, bahwa ada orang yang secara fisik tinggal di Mekah, tapi secara hati sesungguhnya tidak di Mekah. Maka yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah sebahagian orang yang nanti hatinya jatuh hati untuk berziarah ke Mekah. Nah inilah orang Cina ada yang jatuh hati untuk pergi ke Mekah. Orang Indonesia bisa bayangkan sampai antrian. Sekarang ini bisa mencapai 90 tahun. Tapi hatinya ingin sekali ke Mekah. Kenapa? Karena doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbana waj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikan sebagian hati sebahagian, bukan semuanya, sebahagian manusia tahwi ilaihim, cinta kepada mereka atau kepada penduduk Mekah ini. Kepada Mekah lah kira-kira begitu. Itu salah satu doa Ibrahim. Dan itu yang menunjukkan bahwa Mekah tidak pernah sepi. Mekah itu selain sebagai tempat peribadatan, ya, karena ada Masjidil Haram, juga memang Mekah menjadi tempat orang ingin datang gitu. Ingin datang. Seperti ya, mohon maaf ya, kalau orang yang orientasi dunianya pasti ingin datang ke Amerika, atau ke Eropa, ke Australia, cari duit kira-kira begitu. Nah ini orang orientasinya untuk akhirat pasti inginnya ke Mekah. Ya. Jadi bukan hanya haji atau umrah saja. Tapi memang ada rasa cinta atau kecintaan untuk datang ke sana. Gitu. Nah itu doa pertama ya, zaman Ibrahim. Doa yang kedua adalah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Gitu. Ya. Inilah yang kemudian belakangan, setelah sekian abad, berabad-abad kemudian, beberapa generasi kemudian, baru Allah Subhanahu wa taala penuhi doa Ibrahim alaihissalam, ijabah doa Ibrahim alaihissalam dengan terlahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa secara sejarah, ya, puncak daripada segala sesuatu yang terkait dengan haji itu ada pada Ibrahim alaihissalam. Sehingga jangan heran kalau hampir keseluruhan ritual amalan ibadah haji itu terkait dengan Ibrahim alaihissalam. Ya. Terkait dengan Ibrahim. Dari anggaplah misalnya tawaf, anggaplah misalnya sa'i, anggaplah dengan wukuf Arafah, Muzdalifah, Mina, sampai kepada korban. Ya rata-rata ya terkait dengan Ibrahim dan keluarganya. Kenapa? Karena memang puncak daripada sejarah haji itu ada pada Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu, karena di kota New York sudah masuk waktu maghrib, saya akan izin dulu beberapa menit untuk sholat maghrib, lalu kemudian kita melanjutkan ya, mohon maaf. Ini karena terpotong oleh maghrib. Insya Allah saya sholat dulu baru akan kita kembali. Teman-teman yang di New York juga bisa sholat dulu, tidak perlu keluar Zoom, tapi sholat saja lalu kembali insya Allah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bapak Padian. Assalamualaikum Bapak Padian. Waalaikumsalam Pak, apa kabar Pak? Masya Allah. Alhamdulillah baik. Pak, boleh minta nomor WA-nya Pak? Boleh, baik. Mau dicatat di Ya. sini? Ya, catat di sini Pak, kirim dengan chat Pak. Oke, baik, baik. Terima kasih. Saya tulis di chat ya. Ya, sebut ke baik Pak ya. Sebut ke baik Pak, jangan di chat Pak. Boleh. Saya sebut sekarang. Tunggu Pak ya, tunggu. Baik, baik, baik. Nah, sudah, laju Pak. 62 Indonesia ya. Ya. 855 Sudah, 0855 88 88 5-nya 5 kali. 5 5 5 5 5. Iya, betul. 0855 88 5-nya 5 kali. Apa kabar Pak? 0855 88 55 55. Sudah Pak ya deh. 5-nya satu lagi tuh. Pokoknya 5-nya 5 kali. Sudah. 0855 8855 5555. Dah. Ya, pokoknya 5-nya 5 kali, jangan kurang, jangan lebih. Kemarin sama si Bapak Ali Pedian kemarin. paham Pak ya? Ya, betul Pak. Kemarin Ustadz Samsi Ali ke Indonesia, mampir di Bandung, kita coba live dari Hegar Mana ya. Ya. Taklim. Ya. Insyaallah. Bapak tuh sering enggak? Gimana Pak? Assalamualaikum, Pak Ronaldo. Waalaikumsalam. Wah, Cak Wan Dusturnian Cak ini. Yo, Bapak dari mana Bapak? Aku lah mau dulu tugas di Palembang 10 tahun. Nah, ya, pernah Palembang Pak ya? Pernah di Kiai Agung, pernah di Maranem, pernah di Linggau, pernah di Bangka. Nah, jadi dengar suara orang Palembang ini, nah laju kita langsung ini kan, negor tuh kan. Oh, di mana, Pak Ronaldo? Aku di Mana Pramule? Wah, gagah nih ancaknya Pak Ronaldo nih. Di mana nih Pramule ini? Wah, terlempar keluar beliau. Nggak, suaranya dia mut tuh. Oh, suaranya, suara. Termute. Suaranya Pak Naldo. Oh ya. Alhamdulillah. Di mana Pramule ini? Aku nih pegawai di Man Prabu Mule. Oh, aku pernah di Benakat. Ya. Bapak sekarang di mana, Pak? Di Bogor, aku di Bogor. Ya. Iya. Baguslah, selamat lah ya. Kita melok dengar nih Ustaz Samsi Ali nih ya. Bagus kajiannya. Okay. Alhamdulillah bagus. Oke, salam kenal ya. Ya, salam kenal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah menyampaikan bahwa pada galibnya, pada umumnya, amalan-amalan ritual haji itu memang berkaitan dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hal itu disebabkan karena memang sejarah haji itu sendiri sangat erat terkait dengan Ibrahim dan keluarganya, khususnya
Hajar dan Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi pelaksanaan ibadah di tempat tersebut tidak pernah terhenti. Walaupun diselingi dengan amalan-amalan yang bersifat jahiliyah. Ya, sehingga misalnya sebelum terlahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada masa-masa di mana orang tetap melakukan ibadah, tapi justru menyembah patung-patung yang ada di sekitar Mekah. Ya, sekitar Ka'bah ketika itu ada sekitar 360-an patung, dan bahkan melakukan amalan-amalan ritual yang menyalahi rasa kemanusiaan, termasuk misalnya bertawaf secara telanjang pada masa-masa jahiliyah ketika itu. Sampai kemudian Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai istijabah atau pemenuhan doa Ibrahim alaihissalam tadi, yang mengatakan Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul ya dari kalangan mereka. Ya, dari kalangan mereka, maka terlahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Arab sendiri, dari kalangan Quraisy. Ya. Saya tidak perlu lagi membicarakan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pastinya adalah singkat cerita sampailah kemudian Rasulullah diangkat menjadi rasul dan haji disyariatkan secara formal dalam ajaran agama kita. Nah, sekarang sejarahnya dalam ajaran agama kita, saya melompat saja. Kapan dimulai kewajiban haji itu? Ada dua pendapat. Ada sebahagian kecil yang berpendapat bahwa ibadah haji itu, perintah haji itu dimulai pada tahun atau turun di tahun ke-9 hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang haji pertama adalah di tahun ke-9 hijrah Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah belum melaksanakan ibadah haji. Amir haji ketika itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu di tahun ke-9 hijrah. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa perintah haji sesungguhnya itu diturunkan pada tahun ke-6 hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun karena dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya termasuk misalnya kita tahu dalam sejarah terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan lain sebagainya, itu adalah karena Rasulullah SAW ingin melaksanakan ibadah ketika itu. Dan itu terjadi pada tahun ke akhir 6 atau ke-7 daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat yang terkuat adalah bahwa perintah haji itu turun pada tahun ke-6 hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, tapi haji pertama dilaksanakan pada tahun 9 hijrah di bawah pimpinan Abu Bakar sebagai Amir Hujjaj atau Amir Hajj ketika itu, ya, seperti sekarang namanya Amir Hajj, ya. Kalau nggak salah Menteri Agama Indonesia Amir Hajj Indonesia sekarang, ya. Walaupun beliau kebijakannya di Indonesia salat Idul Adha tanggal 10, tapi beliau tetap salat Idul Adha di Mekah pada tanggal 9. Ya, mungkin karena perbedaan tempat, ya. Saya tidak ingin mengomentari itu masalah perbedaan pendapat dan boleh-boleh saja ada diskusi mengenai itu. Tapi intinya adalah bahwa haji pertama, rombongan pertama terjadi pada tahun ke-9, sedangkan Rasulullah SAW sendiri haji yang dikenal dengan haji wada itu pada tahun ke-10 hijrah Rasulullah SAW. Dan itu adalah tahun di mana Rasulullah meninggal dunia. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, itu secara singkat ya sejarah haji dalam agama kita. Lalu dalam Al-Quran kemudian turunlah beberapa perintah, kata perintah itu. Yang pertama yang saya bacakan tadi, wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Ya. Para ulama kita mengatakan bahwa ayat ini pertama kali diperintahkan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mengumumkan kepada manusia, untuk memberitahu manusia tentang kewajiban berhaji. Jadi sebenarnya pemberitahuan kepada manusia atau orang-orang yang beriman itu sejak zaman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kenapa sejak zaman Ibrahim? Karena sebenarnya formalitas kata muslim itu secara formal, ya, itu diawali oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna huwa sammakumul muslimina min qabl. Ibrahim alaihissalatu wassalam yang pertama sekali, ya, disebutkan atau yang dinamai secara formal sebagai muslim. Walaupun kita yakin bahwa semua manusia itu sejak pertama dari Adam alaihissalatu wassalam itu adalah muslim. Tapi secara substansi, bahwa mereka berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, maka mereka adalah muslim. Tapi secara formal,
official itu dimulai dengan Ibrahim alaihissalam. Maka sejak itu pun sudah ada perintah Allah kepada Ibrahim untuk mengumandangkan kepada manusia akan kewajiban ibadah haji ini. Wa'adzim fin nasi bil haji. Ini juga menjadi rujukan kewajiban untuk umat Islam ini. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran, maka sudah pasti menjadi dasar bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji sebagai kewajiban. Itu satu ayat. Ayat lain ada yang mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah atas manusia. Artinya kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Al-Qur'an juga. Dua ayat inilah yang menjadi dasar kewajiban haji dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis bahwa innallaha qad iftarada 'alaikumul hajj. Sesungguhnya Allah sudah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Lalu para sahabat bertanya, "Afi kulli 'amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Lalu sahabat bertanya lagi, "Afi kulli 'am ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun kita harus berhaji? Rasulullah masih diam. Kenapa Rasulullah diam? Karena Rasulullah ingin mengajarkan bahwa ketika kita diperintah dengan sesuatu, kalau itu sudah bisa lakukan, lakukan saja, nggak usah dipertanyakan gitu. Nah, kita ini kadang mempertanyakan kan. Cuma bedanya antara orang Islam dan Bani Israel, kalau orang Islam bertanya, terkadang ingin terlalu rinci. Nah, akhirnya menyulitkan diri sendiri. Tapi kalau Bani Israel lebih jahat lagi. Bani Israel bertanya kepada Musa, bukan untuk rincian, bukan untuk kejelasan, tapi ingin melarikan diri dari kewajiban. Ya. Maka sahabat bertanya, "Afi kulli 'amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun kita harus berhaji ya Rasulullah? Pada pertanyaan ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau saya mengatakan iya setiap tahun, maka pasti wajib setiap tahun. Artinya apa? Lakukan saja sekali dalam seumur. Maka ini pun menjadi dalil bahwa haji itu adalah kewajiban sekali dalam seumur. Haji pun menjadi rukun Islam. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat dan haji bagi mereka yang mampu melaksanakan. Ya, maka sekali lagi haji ini merupakan ya ajaran yang sangat mendasar dalam ajaran amalan agama kita. Lalu bagaimana haji itu apakah harus dilaksanakan secara cepat? Artinya begitu kita sudah mampu harus laksanakan. Ada perbedaan pendapat, tapi mayoritasnya hampir semua ulama mengatakan iya. Kalau sudah mampu, sudah ada duit, sehat, ada waktu, harus dilaksanakan segera. Loh, bagaimana kalau antrian? Itu bukan di luar kemampuan kita. Tapi jangan sampai sudah ada duit, sehat, ada waktu, tapi mengatakan, "Yolah nantilah, saya juga masih panjang umurnya." Gitu. Makanya ada yang tahu umur kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begini, boleh melambatkan melaksanakan ibadah haji. Artinya, tidak harus tahun ini, bolehlah tahun depan, tapi pastikan jangan meninggal. Pastikan jangan meninggal sampai melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau meninggal, kata hadisnya Rasulullah SAW, boleh jadi dianggap meninggal dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Artinya mirip dengan Nasrani Yahudi. Kenapa? Sudah mampu, sehat, ada waktu, punya istita'ah, tapi sengaja tidak melaksanakan, tidak sengaja melambat-lambatkan, lalu kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia seolah-olah memain-mainkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karenanya, kalau sudah ada duit, mendaftar saja. Apakah harus berangkat atau tidak? Ya tergantung giliran itu. Bagaimana kalau meninggal sebelum giliran? Niatnya sudah diterima, insya Allah, Allah sudah mencatat sebagai seorang haji. Makanya bagi bapak dan ibu yang sudah mendaftar ini, tapi ternyata menunggunya masih 30 tahun, basyir, bergembiralah, bahwa tidak ada yang sia-sia. Kalau sudah mendaftar, tapi ternyata dalam prosesnya tidak sempat naik ibadah haji dan meninggal dunia, insya Allah niatnya sudah dicatat sebagai seorang haji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keindahan Islam. Itulah kerahman bahwa Allah itu rahmah. Allah itu sangat kasih sayang kepada kita semua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu bagaimana kita memahami haji ini? Ini saya akan persingkat saja biar kita tanya jawab kalau ada waktu. Baik dalam hal manasik, siapa tahu ada yang mau melaksanakan ibadah haji, atau siapa tahu ada yang di Arafah sekarang mau tanya-tanya, itu boleh saja, atau makna-makna filosofis dari ibadah haji. Saya lebih tertarik untuk
membahas makna-makna filosofis daripada haji ini. Kalau manasik mas saya kira sering kita dengarkan, bisa kita baca di buku-buku fikih. Tapi kalau makna-makna filosofis itu kan tergantung kepada pemahaman masing-masing. Jadi mungkin saya ada penafsiran tentang apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu ihram. Ini kan mungkin pemahaman filosofis saya pribadi kan. Nah ini mungkin bisa kita sharing. Tapi kalau manasik ya saya kira bisa kita pelajari dari buku-buku fikih para ulama kita ya. Nah, pertama ibadah haji harus kita pahami bahwa ibadah ini adalah ibadah yang paling mencakup segala sesuatu yang terkait dengan agama kita. Artinya apa? Segala aspek keislaman itu ada pada amalan ibadah haji. Nah, itu yang menyebabkan haji itu adalah rukun Islam yang kelima atau yang terakhir. Kenapa? Karena seolah-olah ibadah haji itu merangkum seluruh rukun Islam. Maksudnya bagaimana? Dalam amalan ibadah haji itu semua rukun Islam ada. Ada la ilaha illallah, ada syahadah. Loh, di mana syahadahnya? Buktinya kalau ihram yang pertama kali dibacakan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Dan itu kan esensinya syahadat itu. Itu adalah esensi daripada maksudku. Syahadat ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik itu adalah esensi daripada syahadat. Ada syahadat di situ. Ada zakat. Loh, kenapa ada zakat? Karena orang yang berhaji pastinya dia mampu zakat. Kalau dia tidak mampu zakat, maka dia berarti tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau dibayarkan? Oh, itu lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya. Misalnya ada juga yang melakukan ibadah haji, mohon maaf ini, misalnya pejabat atau petugas haji misalnya. Secara zakat mungkin dia nggak mampu, tapi dia diberikan kesempatan untuk berhaji. Ya alhamdulillah itu karunia dari Allah. Tapi secara umum orang yang tidak bisa membayar zakat berarti dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada istita'ah di situ. Ya, maka ada zakat di situ. Ada puasa di haji itu. Loh, puasanya mana? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbuat fusuk, fasik, dan bahkan tidak boleh berargumentasi. Berbantah-bantahan pun tidak boleh. Gitu. Itu artinya harus menahan diri. Gitu. Dan ini banyak jemaah haji yang paling gagal ini. Paling cepat marah, paling cepat emosi ketika kita berhaji. Kenapa? Situasinya begitu. Udaranya panas, apalagi sekarang musim panas. Begitu banyak orang datang dari seluruh negeri, seluruh dunia, dengan budaya yang berbeda, perilaku yang berbeda-beda, rentang untuk menjadikan kita emosi. Maka paling cepat kita berargumentasi atau berargumen, ya berbantah-bantahan, bahkan mohon maaf saling sikut, demi mencari sunnah, cium hajar aswad misalnya. Tanpa kita sadari bahwa mengikut orang itu haram. Sunnah dengan haram diperhadapkan, lebih baik kita meninggalkan sunnah daripada terjatuh dalam haram. Kan begitu. Nah ini terkadang kita nggak rasional dalam menjalankan semua itu. Ya. Maka ada puasa di musim haji itu. Ketika orang berhaji maka dia harus berpuasa, harus menahan diri. Ya. Lalu kemudian ada zikir, ada tasbih, ada takbir, ada tahlil. Semua amalan ritual dalam Islam itu ada pada haji. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa haji itu merupakan kesimpulan dari keislaman. Dan merupakan indikasi dari kesempurnaan Islam seseorang. Nah kita ini kan disuruh masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Lalu apa indikasi yang terpenting daripada kesempurnaan Islam kita? Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji. Dengan melaksanakan ibadah haji, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, saya sudah siap menjadi muslim yang kafah. Saya sudah siap menjadi muslim yang sempurna. Salat saya akan jaga. Puasa saya akan jaga. Zakat saya akan bayar. Saya akan berzikir, saya akan bertasbih. Saya akan jujur, saya akan macam-macam. Semua kita, itu komitmen itu. Itu komitmen. Maka berhaji itu sesungguhnya adalah ekspresi komitmen bahwa kita siap untuk mengambil Islam ini secara paripurna. Tidak sebahagian lagi. Ya. Itulah sebabnya kalau kita melihat makna haji ya. Kata haji misalnya. Haji itu kan berasal dari kata hajja, bisa menghasilkan dua bentuk kata.
hajja yahijju atau hajja yahujju. Jadi yang tadi itu pakai kasrah, hajja yahijju. Lalu ada kata yang lain, hajja yahujju pakai dhammah. Lah apa bedanya? Kalau hajja yahijju itu menghasilkan kata hajjun wa hijjatun. Apa artinya hijjatun? Artinya berjalan ke tempat yang sangat jauh. Hajjun juga demikian, berjalan ke tempat yang sangat jauh. Karena memang haji itu esensinya berjalan. Pada zaman Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Saat sekarang ini dari ujung-ujung dunia ke Mekah. Berjalan yang sangat jauh. Tapi kata yang dua, hajja yahujju dengan dhamma tadi, itu menghasilkan kata apa? Hujjatun. Apa itu hujjatun? Hujjah itu artinya tanda, evidence atau apa istilahnya indikasi, atau boleh berarti bukti. Kenapa haji berarti bukti? Karena haji adalah bukti komitmen keislaman seseorang. Ketika sudah berhaji, maka dia bisa mengatakan, saya telah membuktikan bahwa saya siap menjadi muslim yang berkomitmen. Saya siap menjadi muslim yang paripurna. Saya siap menjaga sholat saya siap menjaga puasa saya. Jadi jangan lagi mengatakan begini, saya mah jangan haji dulu lah, nanti sholat saya kan masih bolong-bolong. Haji, dan ketika haji itu dibangun komitmen untuk tidak lagi bolong-bolong sholatnya. Begitu, jangan dibalik. Jangan karena merasa sholatnya masih bolong-bolong, gak mau haji. Justru lakukan haji, karena dengan haji itu akan membangun komitmen untuk sholat sungguh-sungguh. Sebagai bukti, hujjatun. Sebagai bukti keislaman kita. Maka sekali lagi, karena haji adalah pembuktian dari kesempurnaan Islam kita, maka haji itu adalah sekali dalam seumur saja. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau mau berhaji berkali-kali silahkan saja. Tapi itu dianggap sebagai sunnah. Untuk melaksanakan sunnah dan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kewajiban itu hanya sekali dalam seumur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu pemaknaan haji dari perspektif keislaman kita. Bahwa haji itu adalah penyempurnaan atau komitmen menyempurnakan keislaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, haji itu adalah gambaran kecil dari cycles of life. Apa itu cycles of life? Perputaran kehidupan manusia. Artinya apa? Dalam pelaksanaan ibadah haji, itu tergambar seluruh fase-fase kehidupan manusia. Dari sejak dipersiapkan untuk hidup di dunia ini, ada persiapannya. Sampai kepada ketika lahir, sampai ketika dia menghadapi kehidupan ini, sampai ketika dia berjuang mendapatkan rezeki dunia ini, sampai ketika dia melakukan perenungan tentang siapa diri kita sebagai manusia, sampai ketika kita harus kembali kepada Allah pada akhirnya. Itu adalah penggambaran dalam melaksanakan ibadah haji. Sampai di saat kita berhadapan dengan musuh yang paling nyata dalam kehidupan kita. Apa itu? Iblis atau setan-setan itu. Itu semua digambarkan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka kalau kita melihat semua amalan-amalan ritual dalam ibadah haji itu, ada penggambaran kehidupan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah azadu atau persiapan. Satu-satunya ibadah yang secara khusus diperintahkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan persiapkanlah karena sesungguhnya sebaik-baik persiapan itu adalah ketakwaan. Maka untuk melaksanakan ibadah haji itu harus dipersiapkan. Nah, apa persiapan ibadah haji? Bukan sekedar duit. Malah sekarang ini ada di Indonesia, saya dengar ada namanya haji furada itu, sampai bayar berapa ratus juta gitu. Yang kemarin tidak bisa masuk Saudi itu, ada yang bayar 200 juta, sampai ada yang 300 juta gitu. Ternyata tidak dapat juga. Visanya visa yang tidak visa palsu atau tidak terdaftar gitu. Ya. Malah mohon maaf, ini ada cerita benar atau tidak, ada sekelompok travel yang kemudian menjual haji furada itu sampai kepada sekitar 700 juta. Benar atau tidak? Tapi saya baca di selintas gitu. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Tapi intinya begini, persiapan untuk berangkat ibadah haji itu bukan hanya duit saja. Bukan hanya duit. Ada orang yang punya banyak duit, tapi belum tentu siap melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena pergi berhaji bukan hanya duit saja. Ada 3 persiapan penting.
Selain fisik tadi, material, duit, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akal, ilmu. Jangan sampai kita berangkat ibadah haji nggak paham betul apa itu haji. Nggak tahu gimana melaksanakan. Sehingga kita berangkat buta betul. Padahal yang kita ini bukan berangkat melaksanakan budaya atau tradisi, bukan. Ibadah. Dan ibadah itu harus dengan ilmu. Makanya manasik itu penting sekali. Dan ini juga catatan bagi Kementerian Agama yang memberangkatkan pendamping haji. Ini para pendamping haji, jangan sampai hanya dijadikan sebagai jalan haji mumpung. Tapi harus betul-betul pendamping haji tahu betul itu, membimbing jemaah haji. Karena jemaah kita dari kampung-kampung, dari mana-mana tidak tahu. Kalau pembimbingnya juga tidak tahu haji, gimana dia bisa membimbing itu? Jadi jangan sampai dijadikan sebagai jalan haji mumpung gitu. Ya kan ada juga yang demikian. Mumpun menjadi pendamping haji, mau berhaji lah gitu ya. Padahal tujuannya agar membimbing jamaah haji. Nah dia sendiri nggak punya informasi, nggak punya ilmu tentang haji. Gitu. Nah ilmu ini penting. Ini yang kedua persiapannya. Semua yang amal ibadah dalam Islam ini harus dibangun di atas asas keilmuan. Nah yang ketiga yang terpenting. Apa itu? Persiapan ruh, spiritualitas. Sebab kita berhaji ini bukan perjalanan biasa, bukan piknik. Bukan turis kita ini. Berangkat beribadah. Dan kalau hati kita ini nggak matang, nggak siap, nah ini yang menjadi masalah. Orang yang hatinya tidak matang, tidak siap sesungguhnya melaksanakan ibadah haji, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, ada orang yang berangkat ke sana, begitu sampai di Mekah, Madinah, di pikirannya itu dunia melulu. Belanjanya apa yang akan dibeli. Sehingga dia tidak tenang itu, kalau nggak pergi belanja. Lebih tenang kalau belanja daripada pergi ibadah dia. Kalau di Masjidil Haram nggak tenang. Begitu pergi ke mal-mal tenang dia. Itu karena batinnya nggak siap untuk berhaji. Atau boleh juga terjadi seperti ini. Tujuannya apa? Untuk pulang mendapatkan prestise sosial. Diberikan gelar Pak Haji atau Bu Hajah. Dunia, prestise. Sebagai kebanggaan sosial semata. Kenapa? Hatinya tidak siap melaksanakan ibadah haji. Maka persiapan untuk berhaji itu ada 3. Material, termasuk duit, ONH, kesehatan, fisik. Ya. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, hati, spiritualitas, ruh. Nah, ketiga persiapan ini Bapak dan Ibu, inilah sesungguhnya yang mendasar dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa jadi manusia kalau bukan 3 ini. Bapak Ibu makan, minum, tidur, olahraga, itu semua karena perlu fisik, perlu material. Makanya ada hanya orang yang mohon maaf kurang waras yang mengatakan kita nggak perlu mencari dunia misalnya. Oh itu bagian dari eksistensi kita. Kita nggak bisa menjadi manusia kalau kita nggak membangun dunia ini. Silahkan bangun dunia ini. Silahkan yang paling sehat, yang paling kuat. Itu penting. Yang kedua, ilmu. Kita bisa hidup secara tenang dan benar ketika kita berilmu. Maka ilmu itu penting dalam persiapan hidup manusia. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, adalah hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin bisa hidup secara tenang dan baik kecuali dengan 3 hal ini. Inilah yang dipersiapkan ketika haji itu. Maka persiapan haji itu adalah gambaran dari persiapan kehidupan kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa harus ada ihram? Sedikit saya koreksi ya, seringkali kita orang Indonesia ini memahami kata ihram itu dengan pakaian itu. Padahal pakaian itu hanya persyaratan dan pelengkap daripada ihram. Ihram itu artinya niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kata lain daripada niat itu ihram. Tapi kata ihram itu berasal dari kata harama yahrumu, hurumun, wa haramun. Ada kata haram. Masjidil Haram. Apa itu haram? Artinya sesuatu yang disucikan, sesuatu yang terjaga, sesuatu yang being dignified, yang tidak boleh dikotorin. Yang haram-haram itu artinya tidak boleh kita terlibat di situ. Kenapa? Untuk menjaga kesucian kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Maka ihram itu adalah gambaran kefitrahan manusia. Ketika seseorang berihram, maka sesungguhnya itu adalah ekspresi untuk mengatakan we are fitri. Kita ini orang makhluk yang fitrah gitu. Kenapa?
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah manusia. Bahwa semua manusia terlahir dalam keadaan suci. Dan itu keunikan ajaran Islam. Ketika ajaran lain mengajarkan bahwa manusia lahir dalam keadaan kotor, berdosa, namanya dosa asal, dalam Islam justru dikatakan semua manusia terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Dan itu yang kita refleksikan, itu yang kita gambarkan ketika kita melaksanakan ihram itu. Maka yang dibaca ketika berihram apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa kata labbaik? Karena sebelum kita terlahir ke dunia ini, kita berjanji bahwa kita akan menjadi hambanya Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika semua kita ditanya, sebelum kita terlahir, jauh sebelum kita terlahir, apakah Allah ini adalah Tuhanmu? Maka semua kita mengatakan, Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Maka ketika kita berihram, itu kita kembalikan komitmen itu. Komitmen fitrah kita untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ihram. Lalu kenapa Arafah? Kita langsung ke Arafah saja. Karena Arafah itu adalah tempat perenungan. Tempat untuk mengenal. Dari kata Arafah ya'rifu, ma'rifat, dan Arafah. Tempat untuk kita mengenal. Mengenal apa? Minimal 3 hal yang terpenting. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mengenal diri sendiri. Dan yang ketiga adalah mengenal tabiat kehidupan kita. Mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan mengenal dirinya. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang yang lupa Allah, maka dia lupa dirinya sendiri. Itulah coba Bapak lihat kehidupan manusia itu. Ada manusia yang melakukan banyak hal, tidak saja bahwa hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya, bahkan membahayakan dirinya, tapi masih dilakukan. Kenapa? Karena lupa Allah. Hanya orang yang sadar Allah akan tersadarkan tentang dirinya. Maka penting untuk Arafah itu. Ya, Arafah adalah tempat di mana kita merenung untuk mengenal kembali tabiat kita, tabiat Allah, siapa Allah, dan tentang tabiat kehidupan. Bahwa kita ada di dunia ini sementara dan akan kita meninggalkan dunia ini. Kita lahir di atas dunia ini sebagai sebuah tanggung jawab dan kita menuju kepada tempat yang telah ditentukan oleh Allah, jannah, syurga insyaallah ta'ala. Itu Arafah. Maka penting sekali. Bahkan dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu identik dengan Arafah. Kenapa? Karena betul-betul mengenal ini, kata Arafah, mengenal ini, itu mendasar sekali dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang pintar tapi nggak mengenal dirinya. Betapa banyak orang yang pintar tapi berperilaku bodoh gitu, jahil gitu. Maka kembali mengenali diri ini penting sekali. Kenapa zikir yang terpenting di Arafah itu la ilaha illallah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang terbaik di Arafah. Kenapa? Karena dengan la ilaha illallah ini membuka tabir kembali. Tabir tentang diri kita siapa? Bahwa kita ini bukan kita ini hamba gitu. Kita ini makhluk, khalaqal insan. Dan dengan la ilaha illallah kita mengenal siapa Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada penyembahan, tidak ada sesembahan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan la ilaha illallah juga memberikan kepada kita arah hidup yang benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah Arafah, sangat esensial sekali. Nah, kemudian dari Arafah kita menuju Musdalifah. Musdalifah dengan Mina adalah satu kesatuan. Kenapa singgah kita mabit di Musdalifah? Kenapa nggak langsung ke Mina saja? Untuk Allah mengajarkan kepada kita bahwa sebentar lagi kita akan melakukan peperangan. Dan peperangan ini bukan peperangan biasa. Peperangan dengan bom atom itu biasa. Kita mati, ribuan orang mati itu sudah biasa. Toh kita akan mati juga pada akhirnya. Tapi peperangan yang paling berat itu adalah menghadapi musuh abadi kita. Dan musuh abadi kita itu adalah setan. Dan ternyata setan terbesar terkadang ada pada diri kita sendiri. Maka kita menginap di Musdalifah untuk mempersiapkan peperangan itu. Dan persiapan di Musdalifah itu ada 2. Yang pertama adalah zikir. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah di masy'aril haram. Apa itu masy'aril haram? Itulah Musdalifah. Yang sekarang ditandai dengan masjid itu. Ada masjid di Musdalifah. Tapi di sana kita berzikir kepada Allah karena kita perlu persiapan mental. Tapi persiapan yang kedua, bebatuan yang kita kumpulkan di Musdalifah itu.
menunjukkan bahwa untuk menghadapi musuh-musuh kita ini, ada dua hal yang harus kita persiapkan. Persiapan mental, batin, ruh, dan itu dalam bentuk zikir, dan persiapan fisik. Makanya kita perlu mengumpulkan bebatuan. Ya mungkin kalau kita bawa dalam kehidupan real kita sekarang ini, kita nggak mungkin bisa melawan musuh-musuh kita kalau kita nggak mempersiapkan dua itu. Jangan kita hanya bersandar kepada persenjataan. Sebab senjata tidak dibangun di atas iman, belum tentu bisa kita pergunakan untuk memenangkan kita. Tapi jangan juga mengatakan kita mah zikrullahnya siang malam. Kita berzikir siang malam. Tapi nggak perlu kita mempersiapkan senjata untuk berperang misalnya. Itu juga salah. Buktinya Rasulullah diperintahkan dalam Al-Quran. Orang beriman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan melawan musuh-musuh dan kekuatan. Jadi Islam itu agama yang sangat rasional. Nah dari Musdalifah kemudian kita berjalan ke Mina. Apa yang dilakukan di Mina? Melempar jamarat. Itulah peperangan. Simbol peperangan sejati dalam kehidupan kita. Dan yang pertama sekali kita lempar pada hari itu adalah Jumrah Aqabah. Jumrah terbesar. Kenapa jumrah terbesar? Karena menggambarkan bahwa musuh terbesar yang harus kita kalahkan dulu. Kalau musuh terbesar kita tidak kalahkan, musuh apapun yang ada di hadapan kita tidak akan bisa kita kalahkan. Kalau hawa nafsu kita sendiri tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kalahkan, tidak mungkin musuh-musuh yang lain akan bisa kita kalahkan. Dan itu dibuktikan dalam sejarah Rasulullah. Satu di antaranya saya ingin sampaikan, misalnya perang Hunain. Perang Hunain itu jumlah orang Islam besar. Jumlah musuh tidak terlalu besar. Tapi hawa nafsu sebagian sahabat itu terlalu dominan. Dan mereka mengatakan kita pasti menang karena kita besar. Kita lebih banyak. Maka dikalahkanlah ketika itu umat Islam. Maka ketika sampai di Mina, yang pertama adalah melempar Jumrah Aqabah sebagai simbol bahwa musuh terbesar harus dikalahkan dulu untuk mengalahkan musuh-musuh yang lain. Dan musuh terbesar adalah hawa nafsu kita sendiri. Tapi kenapa Mina itu menjadi tempat yang terpanjang dalam perjalanan haji kita? Kalau tawaf itu kan 40 menit, 1 jam, ya palingan 2 jam paling lama kalau lagi betul-betul banyak orang. Paling lama itu. Demikian juga sa'i. Tapi kenapa Mina itu 2 hari 2 malam minimal? Ada yang 3 hari 3 malam. Kenapa paling panjang? Untuk menggambarkan kepada kita bahwa permusuhan, peperangan ini adalah peperangan panjang. Jadi jangan karena 2 rakaat sholat malam kita sudah merasa bahwa iblis sudah kita kalahkan gitu. Jangan karena puasa sunnah yang kita lakukan kita merasa bahwa iblis sudah kita kalahkan. Jangan-jangan justru iblis pakai sholat kita, puasa kita, zikir kita sebagai senjata melawan kita gitu. Jadi harus kita sadari bahwa peperangan ini peperangan yang panjang. Itulah sebabnya Mina itu begitu sangat panjang. Sebagai gambaran bahwa peperangan ini bukan sehari, bukan 2 hari, tapi a lifetime war. Peperangan selama kita masih hidup. Selama kita bernafas, selama itu pula kita sedang berperang dengan iblis, dengan syaitan-syaitan. Itu yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, Musdalifah dan Mina. Yang kelima, tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu gambaran kehidupan. Bahwa kita dalam hidup ini kan cuma berkeliling saja semua. Bagi Bapak dan Ibu yang di Amerika itu keliling dari Indonesia ke Amerika, nanti dari Amerika mungkin pulang ke Indonesia lagi. Banyakan orang Indonesia yang ke Amerika ini cita-citanya ngumpul duit, lalu pulang ke Indonesia buka bisnis gitu. Walaupun pada akhirnya tawafnya nggak sampai ke Indonesia kembali, tapi sampai ke kuburan Long Island misalnya kalau di New York. Gitu. Artinya apa? Kehidupan kita ini berputar. Dari Indonesia ke Amerika, Amerika ke Afrika, Afrika kemana-mana. Tapi akhirnya kemana? Tujuan cuma satu juga. Apa itu? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Perputarannya di situ saja. Yang sebenarnya sangat dekat sekali. Tapi walaupun perputaran kita ini sangat dekat, ada satu hal yang harus kita catat. Yaitu bahwa Ka'bah harus menjadi pusat perputaran. Artinya apa? Bahwa dalam perputaran kehidupan kita ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus menjadi pusat perputaran dunia. Kita di pasar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita di istana negara, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita jadi tukang sapu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi menteri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Orang beriman kemanapun perputaran hidupnya, selalu Allah menjadi sentra, pusat kehidupannya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itulah yang kita gambarkan ketika kita tawaf. Maka apapun yang terjadi ketika kita tawaf itu, Ka'bah harus tetap berada di tengah. Tidak boleh kita potong Ka'bah itu. Jangan masuk ke Hijr Ismail, karena itu bagian dari Ka'bah. Harus di luar Ka'bah, dan Ka'bah harus menjadi pusat perputaran kita. Allah itu gambaran daripada holiness, gambaran dari kebesaran Allah, kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat, Bapak dan Ibu. Yang kelima maksud saya. Yang keenam, dari tawaf kemudian kita bersa'i. Sa'i adalah gambaran perjuangan untuk mendapatkan sumber kehidupan dunia. Dan itu kembali kepada sejarahnya Hajar alaihissalatu wassalam. Ketika anaknya Ismail alaihissalatu wassalam kehausan menangis, kelaparan menangis. Sementara Hajar udah kehabisan air susunya kelihatannya. Maka dia pun bingung, panik. Maka dia kemudian melihat ke arah gunung, ke arah bukit lah kira-kira ketika itu. Ada ujung Marwah, kemudian Safa. Ketika dia melihat Marwah seolah ada air, dia berlari ke sana. Dari Marwah tidak menemukan air, dia melihat ke belakang di arah Safa seolah ada air. Dia berlari ke sana, 7 kali kembali tidak menemukan air itu. Itu penggambaran bahwa dunia ini kayak fata morgana gitu. Jadi dunia ini itu di hadapan mata kita seolah-olah real. Tapi begitu kita sudah sampai di sana, ternyata begitu itu juga. Coba lihat teman-teman ya, yang datang ke Amerika. Banyak yang bermimpi, itu fata morgana sebenarnya. Banyak yang bermimpi, wah nanti kalau saya di Amerika, saya kan gajinya dolar. Nanti saya pasti begini hidupnya, pasti begitu hidupnya sampai begini. Sampai di Amerika kok biasa-biasa aja. Mohon maaf, kadang kehidupan kita lebih tenang di Indonesia tuh. Tapi karena persepsi manusia mengatakan bahwa kalau di Amerika itu, wah, banyak orang Indonesia mau ke Amerika gitu. Padahal mohon maaf, kadang di Amerika nggak bisa tidur kita. Ada teman-teman kita di sini, kerjaannya 2, 3 gitu, mengumpulkan di sini, mengumpulkan sana untuk apa? Kehidupan keras gitu, dan persaingan keras. Dunia itu begitu. Jadi ketika Hajar melihat ke Marwah, seolah-olah ada air. Ternyata sampai sana nggak ada airnya. Melihat ke Safa, seolah-olah ada air. Ternyata nggak ada. Itulah dunia. Nah tapi pada akhirnya, tiba-tiba dengarkan anaknya menangis. Ismail alaihissalam. Sadar dia. Dia lari kembali kepada anaknya. Dan ternyata dari bawah kaki anaknya itu sedang menghembus air. Mata air. Itulah air Zam-Zam. Maka Hajar alaihissalam mengatakan, Zumi artinya berkumpullah, berkumpul artinya gather together. Artinya dikumpulkan air itu untuk beliau minum agar punya air susu kembali dan menyusui anaknya. Gitu. Ini pelajaran penting bahwa terkadang dunia yang kita cari itu, bayangan kita ada di sana, lalu kita berlari ke sana, ternyata Allah itu menyimpankan kita, mempersiapkan dunia kita di seberang sana. Apa pelajaran penting di sini? Jangan pernah menjadi Superman, Superwoman seolah-olah bisa menentukan rezekinya. Kita mungkin bisa menentukan gaji, tapi kita tidak pernah bisa menentukan rezeki kita. Karena innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Sangat angkuh manusia kalau ada yang merasa bisa memberikan rezeki kepada orang atau menentukan rezekinya orang. Ini bos-bos. Yang bos-bos sangat angkuh kalau ada yang merasa bisa menentukan rezeki orang. Jadi kalau ada orang yang dipecat, jangan sampai ada persepsi bahwa Anda sudah menahan rezekinya. Anda bisa pecat di sini, Allah mempersiapkan rezekinya di sana. Anda menahan rezekinya di sana, Allah akan persiapkan rezekinya di sini. Maka kita nggak perlu ragu. Allah itu pasti akan berikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang terkadang kita tidak sangka-sangka. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Dan jangan kita pernah ragu seperti itu. Itulah sa'i, gambaran sa'i. Dan kata sa'i artinya kerja keras. Jangan pernah lemah, jangan pernah malas di dalam mencari rezekinya Allah. Karena rezeki Allah sudah menentukan. Lalu ada tahallul Bapak dan Ibu. Setelah semua itu ada tahallul. Kenapa tahallul? Pentingnya istighfar, pentingnya taubat dalam kehidupan. Karena berapapun kebaikan yang kita lakukan, terlalu banyak kesalahan dalam kehidupan kita. Maka perlu untuk kita memangkas dosa-dosa yang telah kita lakukan itu.
Itulah makna daripada tahallul itu. Yang pada akhirnya kemudian sebelum kembali ke negara kita masing-masing, kita ada tawaful wada', tawaf selamat tinggal. Kenapa tawaf ini menjadi kewajiban, menjadi penting? Karena itu adalah simbol bahwa ketika kita meninggalkan kehidupan ini, tanah haram itu adalah seolah-olah bumi ini tanah haramnya Allah semuanya. Ketika kita meninggalkan, maka kita meninggalkan dalam keadaan bertawaf. Bahwa ketika kita meninggal dunia, insya Allah, semua kita meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau husnul khatimah. Itulah simbol daripada tawaf wada. Kemanapun kita kembali, kalau dalam kehidupan dunia atau dalam kehidupan akhirat kita kembali kepada Allah. Mari kita mengakhiri kehidupan kita ini dengan tawaf, dalam artian dengan husnul khatimah, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada akhirnya kalau semua ini kita bisa lakukan dengan baik, dengan kesadaran yang penuh, dengan ilmu, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita haji mabrur. Tapi apa itu haji mabrur? Singkatnya adalah haji yang bisa membawa perubahan positif dalam kehidupan kita. Kalau sebelum kita haji, salat kita bolong-bolong, pulang masih bolong-bolong, itu tanda bahwa haji kita belum benar. Kalau sebelum kita haji, kita biasa berdusta, pulang masih juga sama, berarti haji kita belum mabrur. Intinya adalah haji mabrur itu akan nampak ketika kita sudah kembali ke tempat kehidupan kita masing-masing. Kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Abu Bakar suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mal hajjul mabrur?" Apa itu haji mabrur? Kebetulan yang bertanya itu orang Madinah. Maka beliau mengatakan, haji mabrur Anda akan lihat ketika sudah kembali ke Madinah. Mudah-mudahan jemaah haji kita diberikan haji mabrur. Dan kita yang belum sempat diberikan kesempatan berhaji, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan itu dan dimudahkan insya Allah. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar, mudah-mudahan segera mendapatkan gilirannya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya belum mendapatkan giliran itu, maka selalulah bergembira bahwa Allah itu maha tahu. Yang penting sudah diniatkan, sudah berikhtiar, Allah akan memberikan balasannya. Jangan berkecil hati hanya karena belum sempat melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai menyuap, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan. Dan ini teman-teman kita kemudian ada yang menjual tanahnya, menjual ininya untuk membeli namanya haji furada, kalau nggak salah, ini baru istilah baru yang saya dengarkan gitu. Dan ternyata diperjualbelikan. Ya, ini juga tidak benar ini. Saya mengatakan tidak benar karena diperjualbelikan. Jadi ini jatah dari pemerintah Saudi untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Ternyata ketika sampai ke tangan orang-orang tertentu itu diperjualbelikan. Maka ada orang-orang yang karena punya duit banyak dibeli. Nah ini juga saya kira sesuatu yang tidak perlu dilakukan seperti itu. Kita melakukanlah ibadah ini dengan wajar-wajar saja gitu ya. Karena tuh kita melakukan ibadah ini kan bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita kan. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai melakukan hal-hal justru bertentangan dengan ridho Allah gitu. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Saya kira demikian. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan Allah menerima sekali lagi dan happy Eid, selamat Idul Adha. Bapak dan Ibu besok akan melaksanakan Idul Adha di Indonesia. Kami di sini masih lusa, tapi besok kami akan ikut berpuasa Arafah insya Allah. Intinya ini ada pertanyaan-pertanyaan pasti nanti akan ditanyakan gitu. Ini puasa tanggal berapa gitu? Apakah harus bersamaan dengan Arafah? Nah, ini masih menjadi perdebatan juga sesungguhnya. Tapi saya kira kalau memang ditanyakan bisa kita jelaskan, tapi kalau tidak saya akan kembalikan kepada Bapak dan Ibu kalau sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-mute kalau ada yang. Ya, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Apa kabar, Pak? Baik-baik, alhamdulillah. Besok sholat Idul Adha di mana, Pak? Tadi di Jamaika, insya Allah. Jamaika di lapangan sih. Udah ini, Pak, udah baru datang dari Indonesia ya, Pak ya? Iya, baru. Baik. Mohon maaf belum bisa sowan sama
Ustadz Ali Samsi. Baik, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Eko, nggak apa-apa, kapan-kapan kalau ada waktu insya Allah. Ada yang lain? Terima kasih. Silakan Pak Narendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya singkat saja Ustadz. Di bulan Dzulhijjah ini khususnya yang dekat-dekat Idul Adha, haji dan sebagainya, buat yang nggak berhaji itu kira-kira amalan-amalannya apa aja selain puasa yang memang spesifik di bulan Dzulhijjah? Terima kasih. Baik, Pak Narendra, walaupun suaranya nggak terlalu jelas ya, tapi saya kira yang ditanyakan adalah amalan-amalan apa saja ya dalam 10 Zulhijjah pertama ini. Jadi kita mengenal bahwa ada malam-malam yang terbaik. Dan kita mengenal ada hari-hari yang terbaik dalam setahun. Malam-malam yang terbaik dalam setahun itu adalah 10 malam terakhir. Dan dari 10 malam terakhir yang terbaik adalah Lailatul Qadar. Satu malam yang terbaik. Dari 10 yang terbaik adalah satu, Lailatul Qadar. Nah, 10 hari terbaik dalam satu tahun itu adalah Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dan hari yang paling baik dari 10 ini adalah 9 Zulhijjah. Itulah Haji Arafah. Hari Arafah. Lalu apa yang terbaik kita lakukan? Sebenarnya semua ibadah-ibadah akan diutamakan oleh Allah. Walaupun tidak ada hadis khusus yang mengatakan bahwa ada yang disebut dengan puasa Zulhijjah. Yang ada adalah puasa Arafah saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 atau hari Arafah itu adalah bersamaan dengan haji ketika wukuf atau sesuai dengan ukuran tanggalan setempat gitu. Artinya tanggal 9 sesuai dengan ukurannya masing-masing, karena masing-masing negara kan punya ukurannya itu. Jadi bisa melihat kan. Ya. Misalnya di Indonesia, NU bisa berbeda dengan Muhammadiyah kan? Muhammadiyah tanggal 9 Juli ini dianggap 10 Zulhijjah. Kalau nggak salah pemerintah dan NU tanggal 9 Juli masih tanggal 9 Zulhijjah. Berarti tanggal 10 baru hari Idul Adha. Nah, saya kurang tahu hitungannya, mungkin hitungannya dari melihat bulan pertama kan. Mungkin karena ru'yah merasa belum melihat gitu ya. Tapi by the way, bagi saya perbedaan-perbedaan seperti ini akan selalu ada. Kami di Amerika dulu juga pernah berbeda. Apakah sholat Idul Adha kita itu mengikut kepada hari Arafah atau mengikut kepada kalkulasi bulan? Sesuai dengan kalkulasi kita. Karena boleh jadi penentuan hari Arafah oleh pemerintah Saudi beda dengan kalkulasi bulan kita. Masing-masing kan punya ijtihad di situ. Nah, maka di sini akan selalu ada perbedaan-perbedaan, sehingga saya kira di Indonesia tidak perlu saling menyindirlah sekarang. Mari kita ikhlaskan untuk beribadah masing-masing. Yang sholat Idul Adha tanggal 9 silahkan ikhlaskan, mudah-mudahan Allah terima. Yang sholat tanggal 10 juga silahkan ikhlaskan saja, mudah-mudahan Allah terima. Ya. Nah, sekarang puasanya, apakah ikut kepada orang ketika wukuf atau tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah itu. Nah, ini juga berbeda pendapat para ulama kita. Tapi saya kalau ditanya pendapat pribadi saya cenderung mengatakan bahwa puasa Arafah berarti berkaitan dengan wukufnya Arafah. Karena salah satu tujuan dari puasa itu adalah merupakan solidaritas kita bersama dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Bagian dari ekspresi solidaritas. Dari kita untuk mereka, walaupun tujuan utamanya mencari ridha Allah tentunya. Nah, jadi banyak sekali zikir kita akan dilipat gandakan, baca Quran kita, doa kita, berkorban tentunya yang penting juga. Kemudian apalagi sedekah di hari-hari ini sangat penting sekali. Silaturahmi juga demikian dijalin pada hari-hari ini. Secara umum segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di hari-hari Zulhijjah ini silahkan, karena ini hari-hari terbaik yang Allah telah tentukan. Makanya ada satu ayat yang mengatakan walayalin ashr. Ya, kata layalin itu salah satu maknanya bukan malam-malam 10 tapi hari-hari 10. Itu pendapat para ulama kita di situ. Saya kira begitu, Pak Nara. Jadi apa saja bentuknya? Saya kira akan Jadi itu aja yang nggak ada yang khusus banget selain puasa itu aja, Ustaz ya. Nggak ada yang khusus banget ya. Secara umum amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Silakan Mbak Nikmah sebelum Ibu Zubair.
Nah, ini Ima dulu yang angkat tangan tadi. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada dua hal yang saya tanyakan Ustaz tentang nasional dan juga internasional. Yang pertama itu terkait, kita tahu bahwa kalau kita memandang perbedaan kan memang suatu hal yang sudah biasa dan masing-masing punya landasan masing-masing. Saya tahu ya ulil amri di Indonesia pemerintah, dan itu hari Minggu, kemudian ada beberapa ormas besar dan itu sudah mengiyakan untuk hari Sabtu. Ini perbedaan ini kalau misalnya kita mengikuti puasa kemudian lebarannya, sebenarnya kebenarannya di titiknya di mana sih Ustaz? Karena kan masing-masing juga punya dalil yang kuat, dan kita sendiri yang ilmunya masih setengah-setengah dan masih timbul keraguan gimana untuk meyakini bahwa apa yang kita pilih adalah yang terbaik seperti itu, karena suatu hal yang subhat itu kan harus dihindari. Dan mungkin cuma butuh penguatan Ustadz. Hal apa yang bisa sebijaknya untuk kita ambil kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait isu internasional, kita tahu udah beberapa hari yang lalu, ada salah satu masjid di Berlin, Jerman, sudah melebarkan bendera LGBT, dan itu ada barisan soft laki-laki dan perempuan jadi satu di situ, yang dia adalah mendukung keperbedaan persepsi dan sebagainya untuk merangkul kaum seperti itu. Apakah tidak ada tindakan Ustadz dari mungkin Ustadz yang tahu link-link terkait keagamaan Islam di dunia, karena ini kan menurut saya dengan negara yang dia tuh udah open minded kemudian maju melakukan hal tersebut kan sudah mencoreng nama baik Islam gitu, Ustadz. Apalagi imamnya juga konferensi pers bahwa ya mereka punya dalil tersendiri. Nah, kalau dari isu-isu internasional, apakah ada tindakan Ustadz dari Amerika Serikat ataupun dari forumnya AUKI mungkin untuk melakukan tindakan atau hal yang sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu tanggapannya, Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Nima. Jadi ya, yang tadi yang pertama, bagaimana untuk menyikapi perbedaan ini, yang terkadang menyampaikan argumentasi yang punya masing-masing punya basis, punya dasar gitu. Nah, yang pertama bisa lakukan minimal dua hal ya. Yang pertama adalah tanya hati, mana yang kira-kira lebih dekat. Ya, karena kalau menurut saya sih jiwa saya lebih cenderung kepada yang ini. Ya udah ikutin itu. Ya. Karena pada akhirnya itu kan kata Rasulullah istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hati ini. Maka tanya perasaan, kira-kira menurut hati saya kemanisan hati saya itu mau ikut yang mana gitu. Mau ikut yang tanggal 9, mau ikut yang tanggal 10 gitu. Hati saya kira-kira kemana arahnya. Nah, yang kedua ikut kepada mayoritas di lokalitas di mana kita hidup. Misalnya kita hidup dalam satu lingkungan ya. Nah, di lingkungan itu salat Idnya misalnya tanggal 9, jangan ngadain sendiri tanggal 10. Atau misalnya ternyata diputuskan di lingkungan itu bahwa tanggal 10, jangan karena merasa saya tanggal 9 merasanya benar, ngadain sendiri tanggal 9. Nah, ini bisa jadi masalah yang lain. Nah, di sini perlu toleransi selama toleransi itu masih dalam ruang lingkup masing-masing punya dalil. Bukan dibuat-buat berdasarkan hawa nafsu. Ini demi menjaga persatuan, demi menjaga kebersamaan, maka ikut kepada keputusan mayoritas lingkungan tersebut. Misalnya kami di kota New York ini kan rata-rata ikut kepada komunitas masjid. Nah, walaupun mungkin saya, menurut pendapat saya kok tanggal 10 misalnya, anggaplah tanggal 10 ke Idul Adha. Tapi karena keputusan mayoritas masjid, pengurus masjid, dan itu kebijakan pengurus masjid, tanggal 9, saya ikut tanggal 9. Kenapa? Supaya tidak memperlihatkan keanehan sendiri, kemudian seolah-olah terjadi friksi di situ. Ada hal ya, padahal kan dua-duanya kita yakini punya dalil. Walaupun mungkin dalilnya saya tidak sependapat, nggak apa-apa. Itu sudah toleransi terkadang, selama masih punya dalil yang menjadi dasar gitu ya. Bukan karena saya orang Indonesia maka saya harus punya pendapat sendiri, enggak. Selama masih ada dalilnya gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa lakukan. Misalnya dua hal itu. Pertama, tanya hati, mana yang lebih dekat, bisikan hatinya. Tapi kalaupun bisikan hatinya mengatakan saya menurut itu yang benar, tapi ternyata mayoritas di lingkungan itu yang lain, maka terkadang kita harus sacrifice dan ikut pada pendapat yang lain. Selama pendapat itu juga punya dalil dan basis dalam Quran dan Sunnah. Yang pertama. Nah, yang kedua tadi tentang adanya bendera di sebuah masjid di Belgia ya, bendera LGBT itu. Berlin, Jadi, Jerman. Di Jerman ya. Jadi pertama itu menunjukkan bahwa betapa tantangan dakwah kita ini berat. Ya.
Tapi beratnya tantangan ini bukan berarti kita harus angkat tangan dan berserah diri. Justru hadirnya Islam itu bukan untuk hanyut, tapi justru untuk memperbaiki. Jangan karena semua orang mengatakan sesuatu yang haram menjadi halal, lalu ikut Islam seolah menghalalkan, enggak. Justru terkadang Islam itu asing di tengah sesuatu yang dianggap populer. Makanya kan hadis Rasul mengatakan, Ja'al Islamu gharibun, wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba. Islam datang itu asing, seolah asing itu. Maka di akhir zaman nanti Islam juga kadang akan nampak seperti asing, maka beruntunglah orang-orang yang berpegang kepada yang asing itu, yang tidak populer. Maka terkadang kita harus menyampaikan, walaupun tentunya dalam menyampaikan ini perlu metode, perlu komunikasi, sehingga tidak ada feedback yang justru destruktif, lebih merusak. Misalnya, ketika orang mengangkat isu LGBT, bagaimana di satu sisi kita harus jelas bahwa bagi kita tidak setuju, ya, dan kita tentang, apalagi dalam isu perkawinan sejenis, sudah pasti. Tapi pada saat yang sama, kita mengkomunikasikan sehingga komunikasi kita itu tidak dipakai sebagai jalan untuk menuduh bahwa Islam tidak menghormati kebebasan. Islam itu nggak ada toleransi. Islam itu tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada HAM. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan komunikasi, tapi harus dengan sikap yang tegas. Nah, apakah ada sanksi? Saya kira kalau di dunia barat ya tidak ada sanksi yang bisa dilakukan dengan sesuatu praktik-praktik yang didasarkan kepada kebebasan. Karena memang di dunia barat ini konsep kebebasan liberal sifatnya. Dan liberal itu artinya nggak ada batas. Ya, padahal disitulah permasalahan kebebasan yang tidak punya batas. Karena kebebasan yang tidak punya batas itu bukan kebebasan, itu kebablasan. Tidak ada yang namanya apapun dalam dunia ini yang tidak punya batas. Tidak ada. Segala sesuatu punya batas. Saya bebas, tapi bukan berarti tidak punya batas. Terbatasnya kebebasan saya ketika sudah melanggar hak orang lain. Jadi misalnya saya bebas ngomong. Saya punya freedom of speech, bebas untuk ngomong, apa saja. Tapi kebebasan untuk saya ngomong dibatasi oleh hak orang. Ketika saya sudah nyakitin, itu bukan kebebasan, itu kebablasan. Sama juga. Orang ngomong merendahkan Nabi, merendahkan agama atas nama kebebasan, itu bukan kebebasan, itu kebablasan. Ya. Sama dengan iklan di Indonesia kemarin itu, yang wings itu bukan kebebasan, itu kebablasan. Dan oleh karenanya, di dunia barat ini konsep kebebasan liberal yang tiada batas ini memang menjadi dilema. Maka kita terkadang di Amerika dan di barat ini memakai filsafat begini, ya kita bersaing saja. Kita berlomba saja. Nanti pada akhirnya manusia akan melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita berlomba saja. Sebab tidak ada yang bisa kita larang di tengah masyarakat yang merasa bahwa semua bebas melakukan apa saja. Dan itu dah dilema yang terjadi saat ini. Misalnya di Amerika sekarang ini kan kemarin ada masalah aborsi itu ya. Di Amerika. Perundang-undangan tentang aborsi. Saya lupa namanya tadi istilahnya itu. Ibu Zubair mungkin bisa ingatkan saya. Roe and apa gitu ya. Itu kan dibatalkan oleh Hakim Agung di Amerika, ya, Supreme Court. Dibatalkan. Artinya apa? Dulu bebas orang melakukan aborsi seadanya, semaunya saja. Nah, sekarang dibatalkan itu. Itu akan menjadi crime ketika ada orang yang melakukan aborsi. Nah, ini ada dua sisi yang sebenarnya kalau kita jujur dengan agama kita, di satu sisi aborsi dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang pengecualian sangat ketat sekali. Bahwa bisa dibenarkan ketika betul-betul sudah menghadapi antara hidup dan mati. Ibu misalnya, antara hidup dan mati. Kalau nggak aborsi ya, ibu meninggal dunia. Ya. Maka mau tidak mau ya harus diaborsi. Atau misalnya ada kejadian-kejadian yang lain yang terpaksa lah yang dilakukan itu karena penyakit tertentu dan sebagainya. Tapi kalau ditiadakan sama sekali, ini menjadi dilema juga. Tapi ketika dibebaskan begitu juga, maka betapa banyak orang sudah hamil karena perlu kebebasan pergaulan, akhirnya dia pergi ke klinik ya aborsi begitu saja. Jadi kayak gitu saja gitu. Nah, ini Islam harus datang meluruskan ini. Jadi Islam itu bukan datang mengiyakan segala-galanya, tapi Islam datang membenarkan yang salah gitu. Itulah moralitas Islam. Dan ini harus kita pertahankan dalam dakwah kita harus begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi Mbak Nikma memang itu tantangan bagi kami di dunia barat. Tapi OKI nggak bisa melakukan apa-apa.
siapapun nggak bisa melakukan apa-apa gitu, kecuali harus berkompetisi untuk menampilkan bahwa Islam solusi Islam yang terbaik. Silakan Ibu Zubair. Saya Ustaz. Ibu Zubair dulu dari tadi angkat tangan ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Imam Salam. Syamsi Ali. Senang ketemu kembali. Pertanyaan saya, tahun ini Saudi Arabia mengeluarkan peraturan yang berumur di atas 65 tahun plus tidak diizinkan untuk haji. Ini sementara atau bagaimana nasib yang sudah 65 plus ini nanti? Ya, jadi peraturan itu kan sebenarnya disebabkan oleh COVID ya. Karena merasa bahwa yang berumur 65 tahun ke atas lebih rentang untuk kena COVID tersebut. Artinya imunitasnya sudah berkurang. Iya. Mudah-mudahan ketika COVID ini sudah hilang, maka aturan itu juga akan hilang. Artinya jangan sampai menjadi alasan lagi COVID ini untuk membatasi kebebasan-kebebasan. Iya. Jadi sementara. Ya, termasuk di Indonesia saya dengar perjalanan akan dibatasi karena harus ada booster. Ya, karena mungkin masih ada sisa-sisa vaksin yang belum terjadi dan lain sebagainya. Ya, tapi intinya adalah ini semua akan berlalu dan ketika sudah berlalu itu saya yakin aturan-aturan seperti itu akan semua ditiadakan lagi ya. Terima kasih. Sebenarnya ya sejujurnya kalau seandainya saya yang punya kebijakan, saya justru tidak membatasi umur seperti itu karena ada yang kurang dari 60 tahun tapi masih rentang lebih sakit. Iya. Jadi yang pasti adalah make sure bahwa dia sehat, punya vaksin, artinya sudah divaksin dan dia sehat, ada keterangan dokter yang jelas gitu. Iya. Jadi penyakit itu nggak ditentukan oleh umur gitu. Ada anak yang masih 30 tahun ya kena sesak nafas misalnya, ada masalah asma misalnya, itu paling gampang COVID kan. Jadi tidak bisa ditentukan umur itu dikaitkan dengan penyakit gitu, termasuk COVID gitu. Jadi saya kira ini kebijakan, tapi karena itu adalah hak pemerintah Saudi, saya nggak bisa komentari. Allahu a'lam. Tapi saya yakin itu akan selesai dengan selesainya isu COVID. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Mungkin yang terakhir ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Syamsi Ali. Saya menghormati perbedaan dan toleransi yang diinin sama pemerintah dan Muhammadiyah maupun NU. Tapi yang jadi pemikiran saya adalah di mana puasa tanggal 9, 8 dan 9 itu boleh, tapi nanti tanggal 10 katanya haram kalau yang puasa. Atau kalau Idul Fitri kita berbeda, boleh 29 atau 30. Tapi kan pas 1 Ramadan 1 Ramadan apa ya Pak? 1 Juli 1 Syawal itu kan nggak boleh puasa ya Pak Ustadz. Gimana ininya Pak Ustadz? Pemikiran saya hanya itu aja. Karena kalau kita melanggar, orang yang masih puasa hari itu, dia tidak meyakini bahwa itu 1 Syawal. Itu diyakini bahwa hari itu hari terakhir Ramadan. Jadi tidak mungkin dia akan tidak sholat Id kalau dia sudah yakin bahwa itu 1 Syawal. Jadi karena dia tidak yakin, maka Allah tidak menjudge, tidak menghakimi, tidak menghukum berdasarkan ketidakyakinan. Dia kan tidak yakin. Ya misalnya Muhammadiyah yakin bahwa 1 Syawal tanggal sekian. Sementara NU merasa masih besok. Maka NU pada tanggal sekian masih puasa. Tapi kan NU tidak yakin hari itu Syawal. Dia yakinnya besok hari Syawal. Maka Allah menghakimi dia berdasarkan keyakinannya. Nah itu justru itu Ustaz. Ya karena keyakinan kita nggak punya keyakinan. Kita kan tahunya panutan tuh Ustaz. Iya, makanya ketika berpanutan kepada orang itu, maka usahakan punya ilmu, bukan panutan secara buta gitu. Ya, makanya misalnya orang yang yakin bahwa tanggal 9 Juli adalah hari Idul Adha. Seharusnya kan pada hari itu sudah mulai berkorban. Berarti seharusnya kalau mulai berkorban kan nggak boleh berpuasa. Iya, betul. Tapi justru yang yakin bahwa
tanggal 9 Juli belum Idul Adha, masih besok, maka hari itu dia adalah tanggal 9. Karena dia yakin bahwa itu hari 9, maka dia berpuasa. Nah, benar atau salah itu lain lagi permasalahannya. Tapi selama dia yakin bahwa itu tanggal 9 dan dia berpuasa hari itu, insya Allah masih memberikan pahalanya satu, hanya ijtihadnya salah saja. Karena dalam Islam itu, ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Maka kita tidak perlu saling menyalahkan sebenarnya, selama memang ijtihad itu berdasarkan kepada argumen yang benar, bukan karena kita mau beda sendiri, bukan karena hawa nafsu. Tapi punya argumentasi dari Quran dan Sunnah, punya penafsiran para ulama, punya argumentasi yang benar lah, bukan karena hawa nafsu, maka kalau salah pun Allah masih memberikan pahala. Jadi kita tidak perlu terlalu menyalahkan orang gitu. Jangan-jangan dia memang yakin berdasarkan ijtihadnya gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, cukup ya pada malam ini. Pak Kiai mau nanya. Punten Oh, ya, sedikit silakan, aja. silakan. Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai, punten. Ini berkenaan dengan ketentuan MBS tanggal 27 Juni, larangan cabut undang-undang tentang cabut hijab. Dari Islam sendiri melihatnya seperti apa kok seorang putra mahkota Saudi bahkan itu yang melakukan. Ya, makasih Ustaz. Ya, saya kira pertanyaan ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena Islam kita jelaskan mengenai hijab itu, dan juga Islam tidak perlu dihubungkan dengan seorang putra mahkota karena Islam tidak ditentukan oleh putra mahkota. Islam ditentukan Quran dan Sunnah, dan seorang putra mahkota yang hidup di Mekah sekalipun tidak menjadi rujukan benar salahnya dalam berislam. Benar salahnya kita dalam berislam itu ya kepada Quran dan Sunnah. Dan apa yang menjadi kebijakan pemerintah Saudi itu tidak selalu merupakan kebijakan Islam. Ya. Bahkan boleh jadi ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dan oleh karenanya kita tidak perlu banyak terganggu dengan kebijakan-kebijakan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki bangsa kita, dan kalau memungkinkan kita saling mengingatkan kepada sesama tentang mana yang benar dan mana yang salah. Dan karena ini kebijakan pemerintah, maka sebenarnya yang bisa yang membenarkan ya pemerintah, karena ada kufu. Ya, tidak mungkin pemerintah akan dibenarkan oleh seorang rakyat dan tukang sapu dijalankan. Ya, jadi seorang pemerintah negara itu bisa diingatkan pemerintah negara. Maka dai itu biasanya akan mencari objek dakwah yang sepadan gitu. Sepadan gitu. Kalau seorang bisnismen, maka dia perlu mengingatkan sesama bisnismen bahwa itu haram hukumnya begini, ini yang boleh kita lakukan, ini yang tidak boleh menurut Islam. Itu dakwah bisnis. Ya. Seorang politisi saling mengingatkan sesama politisi, lebih mudah. Seorang presiden, kepala negara dan kepala negara itu lebih mudah saling mengingatkan. Maka menjadi presiden sebuah negara Islam itu sebenarnya dai tingkat tinggi gitu. Karena bisa berdakwah kepada pemimpin negara yang lain. Nah, inilah tanggung jawab. Jadi tapi kembali kepada pertanyaan tadi, kita nggak perlu terlalu khawatir, karena yang penting kita jaga diri kita, jaga bangsa kita, dan minimal yang bisa kita lakukan berdoa mudah-mudahan umat Islam ini dijaga dari berbagai macam fitnah yang terjadi. Dan terlalu banyak fitnah yang terjadi, dan terkadang kita merasa naif, merasa lemah untuk bisa melakukan apa-apa kecuali hanya berdoa saja. Mudah-mudahan Allah jaga umat ini dan jaga kita semua. Tapi satu hal, kita harus optimis bahwa pada akhirnya Islam itu akan jaya. Pada akhirnya Islam itu akan menang. Dan apapun yang kita lihat sekarang ini, dengan tantangan, dengan halangan, dengan rintangan, kesulitan, yakinlah bahwa semua ini akan berlalu, dan pada akhirnya dunia ini tidak akan kiamat kecuali cahayanya Allah akan sempurna. Itu optimisme yang harus dibangun oleh umat ini. Maka jangan kita pernah merasa berkecil hati bagaimanapun keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang di Jakarta, selamat berhari Jumat dan menjalankan ibadah puasa sunnah, dan selamat Idul Adha juga. Mudah-mudahan Allah menerima kita insya Allah. Dan bagi yang di New York, selamat beristirahat, sampai ketemu. Hadanallahu ajma'in. Sampai ketemu. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.
Waalaikumsalam. Terima Syukran, kasih Ustaz. Lilis. Sama. Ya Ustaz Samsi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam. Jazakallah khairan. Amin. Salam sehat Ustadz Samsi Ali. Amin. Insyaallah. Ini beliau ini sering galak ngedakwahi saya di WA. Saya dari Prabu Muli, Ustadz. Siap. Ustaz, kami bersyukur sempat mampir ke Al-Azhar Kebayoran. Waktu Oh, Ustaz, iya. Yang hari satu- Jumat. satu Suami saja. saya sempat berfoto dengan Ustaz. Saya mendengar di bawah saja. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hampir lagi kembali, monggo saya tunggu di Mas Kapung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Insyaallah. Baik, kita tutup ya Zoom ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Sampai hari Kamis depan semuanya insyaallah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi